saya sedikit mau sharing, sebenarnya tidak 4 saja, cuma kalau saya buka di Google, ini ada 4 saja aplikasi e-learning yang lagi populer sekarang. Gitu. Tapi bukan hanya ini Bapak Ibu, cuma yang lagi populer yang banyak dimanfaatkan. Kalau dulu mungkin ini tidak mungkin, kalau sekarang mungkin. Salah satunya adalah ada yang banyak sekali menggunakan Moodle. Nah ini nanti sebuah aplikasi yang dapat merubah media pembelajaran offline menjadi online. Jadi aplikasi ini memang sangat komplit sekali. Nanti bagaimana Moodle ini mungkin nanti Pak Muzil pemateri kedua ini sangat familiar dengan ini. Beliau YouTube-nya ada di mana-mana dengan menggunakan Moodle. Ini saya saja yang mudah merasa ini ya tertantang, Pak Muzil begitu kreatif sekali gitu. Mungkin saya tidak usah membahas terlalu banyak tentang Moodle, nanti beliau yang membahas. Oke, berikut kedua adalah yang sangat populer, berikutnya adalah Google Classroom. Ini pun nanti saya tidak membahas Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu Google Classroom ini adalah hampir semua guru pasti kebanyakan adalah pakai Google Classroom. Apalagi sekarang anak saya dua-duanya masih kelas 2 sama SMP itu di laptop saya penuh Google Classroom-nya, tugasnya banyak. Sehingga saya kira ini juga boleh dimanfaatkan, tapi saya tidak membahas terlalu banyak karena sudah banyak sekali digunakan. Sama dengan Moodle, nanti ada pakarnya di Moodle, okay? Kalau Google Classroom. Saya hanya memberikan salah satu alternatif berikutnya adalah yang bisa digunakan Bapak Ibu selain Moodle dan Google Classroom, yaitu dengan menggunakan Edmodo. Nah ini yang saya cari yang gratis-gratis saja gitu, karena salah satu adalah mungkin ada dari Bapak Ibu guru gitu ya. Kalau di kampus mungkin Edmodo itu sudah gampang gitu, karena sudah langganan dan kawan-kawan, atau ada yang gratis juga. Nah ini nanti yang mau saya kenalkan adalah dengan menggunakan Edmodo. Jadi saya nanti waktunya enggak banyak tentang Edmodo saja, yaitu sebuah platform pembelajaran sosial untuk siswa atau mahasiswa, untuk orang tua atau wali yang dikembangkan oleh Nick Bord dan Jeff O'Hara. Ini dibuat di platform jejaring sosial. Nah ini yang sedikit semuanya sama sebenarnya, tergantung mau pakai yang mana. Ini adalah ada linknya dengan orang tua. Nah ini nanti orang tua juga tahu tugasnya seperti apa, biasanya ada. Jadi antara guru, siswa, orang tua, atau dosen, mahasiswa, dan orang tua. Ini yang nanti akan saya bahas mengenai penggunaan dari Edmodo. Ada lagi juga Seologi, ini juga hampir mirip dengan Edmodo, cuma ini dikembangkan 1 tahun setelah Edmodo, yaitu tahun 2009 di New York. Ini juga sama sebenarnya di Edmodo, cuma kesempatan hari ini kenapa tidak saya pakai, karena waktunya habis, nanti bisa-bisa jadi 4 jam Bapak Ibu. Karena sama dengan Edmodo, yaitu seperti media sosial Facebook. Nah inilah yang akan sedikit saya bahas, saya sharing Bapak Ibu, karena saya hampir beberapa tahun pakai ini, dan saya bisa menulis artikel berdasarkan pengalaman pakai Edmodo, dan alhamdulillah juga bisa diterbit di Excalibur, Scopus, dan kawan-kawan gitu. Jadi kenapa Edmodo gitu? Pertanyaannya adalah karena dia adalah learn anywhere, stay connected to your classroom, collaborate and share content for your mobile device. Jadi pembelajaran ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan device apa saja gitu. Jadi ini boleh saja, ini pakai handphone boleh, pakai laptop boleh, sebenarnya sama semua. Di Moodle juga bisa. Di mana ini, di Google Classroom juga bisa, ini juga bisa. Nah ini saya hanya sharing alternatif Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang pengen selain Google Classroom, selain Moodle, bisa juga pakai Edmodo. Apa itu Edmodo gitu ya? Adalah salah satu jenis platform learning yang didirikan di tahun 2009. Kemudian platform ini digunakan, bisa dimanfaatkan secara langsung tanpa harus menyediakan server kita. Jadi tinggal pakai saja, sehingga dan tanpa instalasi panjang gitu ya. Sehingga Bapak Ibu guru tinggal pakai, kita downloadnya selesai gitu, dan menyediakan cara yang aman untuk berkolaborasi antara siswa dan guru. Berarti sama ya Bu dengan Google Classroom? Sama Pak. Cuma ini adalah salah satu alternatif gitu. Kalau mungkin Google Classroom-nya bermasalah lah, masih ada Edmodo. Jangan sampai Google Classroom-nya bermasalah, akhirnya sudah ditutup, tidak usah ada tugas sudah karena bermasalah. Wah ini repot jadinya. Edmodo membantu pengajar membangun sebuah kelas virtual berdasarkan pembagian kelas. Jadi nanti sama, ada kuis, ada tugas, ada polling, dan kawan sebagainya. Ini adalah platformnya, jadi menyerupai Facebook, jadi sama kalau ada tugas kita sama kayak Google Classroom,
di handphone kita bisa nyala, oh hari ini ada tugas. Itu juga ada waktunya juga. Jadi persis sekali dengan Google Classroom mungkin yang Bapak Ibu sekarang atau yang di sekolah sering pakai. Pertanyaannya adalah kadang begini, lalu bagaimana cara daftarnya Ibu? Sangat mudah juga Bapak Ibu. Nanti simbolnya akan seperti begini, yang kuning gini berarti ini simbolnya dari Edmudo. Cukup diketik di Google saja, http www.edmudo.com gitu aja. Selesai Ibu. Berikutnya akan tampil gimana Ibu? Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah pakai, mohon nanti sharingnya monggo, kalau tidak monggo mari belajar bersama-sama. Saya juga lagi belajar ini. Ini tampilan yang dulu ini. Kalau tampilan dulu ada biru begini, rada segar gitu ya. Ternyata tadi malam saya buka tampilannya karena selalu di-updating ini. Tampilannya sedikit ada perubahan. Nah ini ya enggak apa-apa semuanya. Jadi ini sign up for free account. Jadi bebas ini Bapak Ibu. Mau daftar seperti apapun bebas, kita tidak bayar. Kita tinggal klik sama dengan Google Classroom gitu. Jadi kalau saya ketik di sign up for a free account, maka cuma ada tiga pilihan saja fitur. Kita pengen jadi teacher, kita pengen jadi student, atau kita jadi parent gitu, jadi orang tua gitu. Ini juga bisa bahasa Indonesia, nanti bisa biasanya diklik di language-nya. Jadi nanti ini coba kemarin tetap bahasa Inggris gitu. Jadi contoh saya gunakan adalah saya sebagai teacher gitu. Jadi cukup saya klik di sini akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, cukup ada 3 langkah di situ. Perlu email, perlu verifikasi email, dan profil. Selesai Bapak Ibu. Jadi itu yang mungkin sedikit sama dengan Google Classroom. Nah, berikutnya adalah, setelah kita ngirim ada confirm dari Edmudo, kita akan confirm my email dengan tampilan seperti ini mungkin. Confirm saja, maka selesai sudah. Maka setting kelas kita sudah muncul. Nah ini adalah contoh adalah kelas kita dengan menggunakan media Edmudo. Kemudian bagaimana Ibu, ini kan supaya tampilannya biar cantik, tinggal ganti profilnya saja, gitu nggih. Jadi profil kita ganti, maka foto kita bisa nampang di situ supaya muridnya tahu bahwa ini adalah gurunya A, gitu nggih. Sama dengan nanti di student juga harapannya selalu saya antisipasi supaya foto, jadi profilnya diganti. Satu adalah dengan foto yang normal, kadang Bapak Ibu saking selfie-nya, sampai foto tidak normal pun dipasang gitu. Harus saya bilang foto yang normal. Dan yang kedua namanya sesuai absen, biar tidak nama yang lain gitu ya. Walaupun emailnya email orang tua boleh, tapi profilnya tetap profil siswa. Nah, ini sudah saya ganti di profilnya adalah sudah sesuai dengan kita gitu nggih. Kemudian adalah di classes. Jadi akhirnya kita bagaimana ya sudah kita mulai membuat kelas gitu. Di kelas kita ada berapa? Ada 10 ya kita buat 10. Di sini ada classes gitu. Jadi Sri Wahyuni classes ini saya anggap saya mulai buka ini gitu. Jadi ada beberapa. Bagaimana caranya? Ya sudah create a class. Jadi kita create saja di situ. Nah, ini adalah cara membuat kelas. Jadi ada create a class, select that, subject area dan create it. Nah, sudah tersampaikan. Sehingga contohnya saya isinya nanti ada contohnya, jadi contohnya saya isi IPA kelas 8 Cahaya misalkan gitu, higher education science, ini bebas kok Bapak Ibu, sehingga dicing lah. Dari sinilah nanti saya dikasih password seperti Google Classroom. Nah, jadi ada password, dikasih kalau pengen masuk kelasnya Bu Sri Wahyuni di IPA kelas 8A, maka kodenya ini. Jadi sama nanti kayak Google Classroom, tinggal ngeklik kodenya kita bisa masuk. Nah, apalagi nanti ada share dengan orang tua juga dikasih kelas kodenya, maka orang tua bisa masuk, tapi khusus masuk ke parent gitu. Tidak masuk ke dalam kelasnya siswa sendiri. Jadi ada kelas parent, ada kelas siswa. Nah ini yang kita bagikan Bapak Ibu, passwordnya kelas kita gitu. Mau di open apa mau dibuka bebas saja. Jadi tinggal ngetik saja. Nah ini sudah, saya akhirnya terbentuklah kelas saya. Oh ini kelas saya, sehingga nanti di sini akan ketahuan membernya siapa saja nanti yang bisa masuk. Saya kira sama dengan Google Classroom, gitu nggih. Jika di aktivitasnya Edmudo itu ada apa saja sebenarnya sama dengan Google Classroom, yaitu ada post, ada folder, ada member gitu. Di post, di member itu jumlah yang gabung dengan kita. Kalau di post itu ada note, assignment,
kuis dan polling. Nah, ini juga bisa nanti dipindah bahasa Indonesia. Jadi di note ini adalah ada semacam catatan yang kita umumkan kepada siswa. Boleh kepada siswa, boleh kemana saja. Salah satu contoh, saya ada note memberikan catatan langsung kepada file yang diupload, boleh. Link saja boleh. Contoh, kalau kita silakan kunjungi link ini supaya bisa dipelajari terlebih dahulu juga boleh. Kemudian ada buat grup student atau teacher. Jadi cukup nanti seperti ini pengumumannya. Salah satu contoh, selamat datang saya tulis di kelas IPA, nanti saya perhatian semua jenis tugas, kuis, angket akan dilakukan secara online. Jadi dia akan tahu, oh berarti semua dilakukan secara online karena lewat pengumuman. Jadi sama dengan Google Classroom. Kemudian adalah assignment, itu juga sama, dalam satu ini ada tugas. Nah, tugas pun sama, kita tinggal memilih tugas apa, batas akhirnya kapan, gitu nggih. Terkunci apa tidak, misalkan nanti kalau ngumpulkan telat tidak bisa. Atau tidak, kalau tidak berarti ada keterangan telat gitu ya, ada keterangan late-nya ada gitu. Ya silahkan saja. Salah satu contoh, nah ini hasil dari kalau saya menggunakan Edmodo dari jumlah 49 siswa saya, ternyata yang mengumpulkan cuma 48. Yang satu tidak. Nah ini kelihatannya kita harus menghubungi nih. Kalau kita sangat caring dengan siswa, maka kenapa tidak mengumpulkan? Ini pelajaran yang pernah saya terima pada waktu di Jepang, yang kita tanya malah yang tidak mengumpulkan. Bukan dimarahi, tapi kita ditanya, kenapa kok tidak mengumpulkan? Tidak bisa masuk atau tidak bisa mengerjakan. Berikutnya adalah masuk ke kuis. Jadi ini kuis juga sama dengan Google Classroom, cuma kalau Google Classroom lewat Google Form, kalau ini langsung. Jadi di kuis pun kita bisa milih Bapak Ibu, mau bentuk multiple choice, mau bentuk true and false, mau bentuk short answer, mau bentuk fill in the blank gitu ya, mau bentuk matching, jadi mau dicocokkan, ini biasanya cocok untuk guru SD. Jadi silahkan saja, ini langsung dibuat tanpa melalui Google Form. Jadi langsung di add first quiz pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi memang aplikasinya sangat lengkap sehingga nanti, dan dia langsung bisa menjawab di sini biasanya siswa, tidak harus lewat ini lain. Nah ini salah satu contoh hasilnya. Nah ini biasanya Bapak Ibu dosen atau guru hasilnya nanti tahu, oh 40% itu nilainya yang rata-rata misalkan. Atau yang tinggi, yang sedang, ini bisa diutak-utak di sini sehingga saya kalau analisis soal, saya tidak susah. Sehingga saya kalau membuat artikel, cukup soal itu dikumpulkan, anak-anak bisa mengerjakan, tinggal kita lihat, nah ini kan benar Bu, ada yang kok salah semua gitu. Ada yang satu soal nomor 5 ternyata yang salah berapa, yang benar berapa. Jadi ini juga kita bisa untuk analisis lebih mudah sehingga pada waktu buat artikel juga tidak susah. Berikutnya adalah yang paling penting juga adalah ini. Ada polling, ada angket. Kadang kita mengajar itu perlu ada refleksi diri gitu loh. Jadi perlu refleksi itu intinya adalah ngajar kita bagus enggak ya. Kemudian selama ini ngajarnya terutama online begini, gurunya cowopet sekali sampai muridnya tidak tahu. Maka biasanya selalu saya berikan polling di akhir. Jadi saya tuliskan di situ, kemudian dia bisa menjawab. Di sini enggak ada identitas sehingga siswa bebas Bapak Ibu. Sehingga enggak takut karena nanti ini ada namanya saya pollingnya Bu, wah nanti diceng ya, tidak Bapak Ibu. Sehingga benar-benar kita akan refleksi diri di sini. Karena apapun yang ditulis siswa maka kita jadi refleksi, oh ternyata ngajar kita kurang bagus gitu ya. Berikutnya ada contoh di hasil. Nah ini adalah hasilnya. Salah satu contoh ini adalah kemarin adalah saya buat. Bagaimana pendapat Anda? Apakah dengan menggunakan media Edmodo itu akan membantu Anda lebih mengerti gitu loh tentang materi. Salah satu kemarin saya coba suhu dan kalor. Ternyata dari 28 vote, 21% bilang tidak mengerti, malah mumet gitu. Nah ini yang perlu kita analisis. Kenapa mumetnya begini? Nah ini ternyata iya pada saat 79%. Berikutnya saya buat polling lagi. Oh tidak, saya hubungkan dengan materi sudah. Saya hubungkan dengan medianya saja. Nah ini ternyata kalau medianya menarik karena dia bisa otak-otak di online-nya. Tapi kalau ditanya berhubungan dengan materi tidak. Lah ini kita juga bisa nulis juga Bapak Ibu. Kenapa kok
berhubungan dengan materi tidak, maka kita bisa menulis, bisa kita publikasi, maka hasilnya juga akan lebih cepat daripada kita harus mengumpulkan by form yang harus kita analisis. Tapi sekarang Google Classroom sangat, dengan adanya pandemi juga sangat berkembang. Pada waktu saya menggunakan Edmodo, Google Classroom-nya belum. Kalau sekarang semuanya sudah lengkap, persis kayak Edmodo. Nah ini alhamdulillah, sehingga kita banyak pilihan Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu pengen pembelajaran secara online, pakai media apa gitu. Selain YouTube, ini nanti pakarnya Pak Muzil YouTube ini, wah pakarnya banyak. Saya pengen juga buat YouTube ini rasanya, gitu. Jadi YouTube, kemudian menggunakan model yang seperti apa, ini kita bisa sharing. Ini sekilas saja Bapak Ibu. Saya tidak usah banyak-banyak nanti, karena sebenarnya saya itu hanya pengantar untuk Pak Muzil, karena intinya nanti di Pak Muzil. Tapi saya hanya sharing saja, monggo kalau mau belajar bersama, monggo. Atau ada yang kurang tadi dalam penyampaian saya, mau sharing pun, monggo, karena sistem kita adalah mari belajar bersama. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Mohon maaf jika selama penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan. Mungkin itu, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Dr. Sri Wahyuni, SPD MPD, dengan tema media online dan ragamnya yang tadi telah dijelaskan beberapa media online dari berbagai macam platform, diantaranya adalah Edmodo dan Google Classroom, hingga dari sana kita bisa membantu proses kegiatan belajar mengajar dan bisa melakukan penelitian serta menampilkannya dalam suatu publikasi yang bergengsi, yaitu yang terindeks Scopus. Nah, untuk sesi ini selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka 2 sesi, masing-masing 2 penanya. Silahkan Ibu Bapak. Oh baik, karena tadi ada diskusi dengan Ibu pemateri, maka untuk tahap selanjutnya kami persilahkan terlebih dahulu pada pemateri kedua, Bapak Dr. Munzil SPD MSI dari dosen Universitas Negeri Malang dengan topik optimalisasi media online untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Untuk tanya jawab dari kedua materi akan ada di akhir sesi pemaparan materi berikut. Untuk Bapak Dr. Munzil, SPD MSI, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap layar. Bapak Ibu, sekedar informasi, saya ingin tahu suara saya bagaimana Bapak Ibu? Suara saya? Jelas Pak. Oke, alhamdulillah ya, karena saya memang tidak pakai mic Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Dekan, terima kasih Kajur Prodi IPA yang telah berkenan mengundang saya untuk saling sharing. Saya paling senang sekarang ini karena bisa kemana-mana cukup dengan duduk manis di meja kerja saya saja gitu ya. Dan sebelumnya lagi saya ucapkan selamat pada dokter yang masih grace ini, Bu Yuni ini. Ya, beliau ini masih grace, ilmunya masih panas-panasnya, masih anget-angetnya. Bisa itu ditodong gitu untuk belajar banyak itu ya untuk kita. Tadi Edmodo sangat bagus sekali. Itu bisa kita gunakan nanti Bapak Ibu, terutama guru-guru bisa dimanfaatkan dengan baik. Bahkan Bu Yuni bukan hanya sekedar menggunakan itu, tapi sampai pada karya ilmiahnya, sangat salut ya, alhamdulillah. Cuman kalau menurut saya masih belum sah dokternya sebelum mengundang saya selamatan dulu ini. Guyon Bu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya menjadi ketua PPI Jawa Timur karena beliau itu. Ceritanya barangkali saya ingin cerita sedikit, saya datang ke UNISA dalam rangka menghadiri pelantikan, calon ketuanya tidak ada, yang ada cuma saya, langsung Bu Yuni menodongkan saya pada ketua, langsung kayak ketangkep basah saja. Langsung dilantik, ya sudahlah saya terima saja.
Oke, Bapak Ibu, itu sekilas. Moderator, apa saya share sendiri saja ya? Akan saya share. Oke. Monggo, Pak. Ya, Bisa? oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan menampilkan sesuai dengan permintaan panitia tentang optimalisasi media online untuk mengembangkan peserta potensi pendidik. Bapak Ibu, saya akan sedikit, mungkin ini agak sedikit filosofis, karena masa-masa pandemik sekarang ini semua kaget, semua bingung menggunakan media, sehingga kadang salah arah. Salah arahnya begini Bapak Ibu, media pertemuan tatap muka dipindahkan ke tatap maya. Akibatnya pontang-panting semuanya. Orang tua pontang-panting, guru pontang-panting, biaya kota pontang-panting, mahasiswa pontang-panting ya. Karena kita masih belum terbiasa dengan media online, bagaimana merancangnya dan bagaimana kita mengemas menjadi sebuah pelajaran yang bagus. Itu problem utamanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang ya, pada sebelum pandemik kita berhadapan dengan kelas tatap muka. Ini enak sekali. Guru-guru enak, dosen juga enak, tahu mahasiswa mana yang ngerti, mana yang tidak dari raut mukanya gitu ya. Kemudian begitu era pandemik kita kebingungan harus bagaimana belajar jalan. Maka banyaklah dipakai segala macam platform. Dulu Edmodo hanya sebagian orang yang senang saja pakai, LMS yang senang saja. Begitu sekarang kena ini, nah ini blessing in disguise ya. Jadi menggunakan Zoom. Muncul pemain baru Zoom. Zoom akan dipakai oleh semua pihak. Google Meet, ada Webex dan segala macamnya. Tapi nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting layanan belajar itu jalan. Nah Bapak Ibu, baik. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, dalam menghadapi perubahan itu ada yang penolakan, menolak. Wah kok begini, kok begitu gitu ya. Sehingga tidak jadi proses belajar. Yang berikutnya lagi ada yang menerima perubahan itu dengan enjoy, senang malah dengan perubahan-perubahan seperti itu. Bapak Ibu ada yang senang memanfaatkan, mencari di internet ya, membuat media-media yang bagus yang menarik yang didelivery pada mahasiswa atau pada siswa. Dua tipikal ini pilihan Bapak Ibu. Pesan saya, mari kita terima pandemik ini sebagai sebuah keadaan yang harus kita terima. Oleh karena itu jangan ditolak. Justru jadikan kondisi yang sekarang ini menjadi sarana kita untuk berinovasi, untuk kreatif. Saya melihat Bapak Ibu, banyak guru-guru dan dosen-dosen yang sangat kreatif gara-gara tiba-tiba harus online. Ada yang menggunakan grup WA, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Google Form, dan segala macamnya. Ini menarik, ya, menarik banget gitu. Nah, saya teliti sekilas, saya sebarkan angket, itu menarik banget Bapak Ibu ya. Oke, baik ini. Ya, baik Bapak Ibu kita lihat sekarang, kalau era normal Bapak Ibu kita lihat mungkin pembelajarannya hanya dari buku kita berikan pada anak-anak untuk belajar. Siswa itu menganggap bahwa pembelajaran itu hanya dari gurunya karena terbiasa, bahkan mahasiswa pun terbiasa kalau tidak ke kampus tidak kuliah rasanya gitu. Kalau nggak ketemu dosen masa tidak kuliah. Demikian juga dengan guru. Kalau tidak ketemu siswanya, kalau tidak ngomong, karyanya nggak ngajar. Sekarang era new normal berbeda lagi. Nah, Bapak Ibu, apa era new normal? Siswa atau mahasiswa bisa belajar dari mana saja. Apalagi dari cloud storage yang sekarang begitu banyak. Ya, ini Bu Yuni pasti punya banyak learning object material untuk IPA yang bisa di-share pada teman-teman semuanya. Artinya apa Bapak Ibu? Sekarang terjadilah keterbukaan belajar. Anak bisa belajar dari mana saja. Dari YouTube kayak ya, kemudian dari animasi, dari situs-situs tertentu, dia bisa belajar. Oleh karena itu, bagi guru ini tantangan berat buat kita. Jujur saja dengan ini, karena siswa hanya mencari sendiri, dia akan mendapatkan banyak informasi. Maka tugas guru sudah berbeda lagi dengan era new normal sekarang ini, bukan lagi sebagai pendelivery ilmu yang selama ini mungkin di dalam benak guru, justru guru tertantang untuk belajar bersama siswa. Kenapa? Yang diperoleh dia jauh lebih hebat ketimbang yang kita pelajari. Kenapa Bapak Ibu? Mahasiswa kita sangat rajin, mahasiswa kita fisiknya masih kuat. Kita sudah mulai berkurang fisik kita. Siswa kita berinternet berjam-jam kuat, sementara kita mungkin tidak begitu kuat. Sehingga ilmu yang didapat mereka jauh lebih besar daripada kita. Nah, yang saya khawatirkan takut nanti anak-anak datang ke kita, Pak, menurut teorinya Bini kok begini, Bapak kok begitu. Nah, ini jadi problem buat kita. Oleh karena itu, jadikan sarana ini, kondisi-kondisi pandemik seperti ini, untuk saling belajar, Bapak Ibu. Oke, nah, sekarang kita lihat, learning from home, yang lagi, apa ada perubahan belajar, Bapak Ibu?
Anak-anak terbiasa belajar di rumah karena kita paksa. Dulu susah sekali kita paksakan anak-anak. Sekarang mereka HP mereka sangat powerful. Kita paksa mereka belajar. Ini ada efek yang sangat bagus Bapak Ibu. Apa bagusnya? Kemandirian belajar sudah mulai tumbuh. Kemandirian belajar tumbuh. Anak-anak sudah mulai belajar juga dengan televisi. Artinya apa? Literasi digitalnya sudah mulai tumbuh. Dia mencari informasi Bapak Ibu. Anak-anak dengan handphonenya. Nah, mak-mak juga sekarang ikut belajar juga mendampingi anaknya. Kalau kemarin tidak sempat mendampingi, sekarang mendampingi. Ini efek-efek baik. Kita ambil baiknya saja. Nah, yang sangat menarik di sini adalah kemampuan anak-anak untuk belajar mandiri, Bapak Ibu. Itu sisi baiknya. Saya selalu mandang ada sisi baiknya. Sisi jeleknya memang kuota ya dari biaya yang bertambah, Bapak Ibu ya. Dan memang nanti humanismenya berkurang. Tapi semua itu masih kita pikirkan. Tadi sinyal Pak Dekan itu sangat-sangat penting dan saya concern dengan beliau, dengan perkataan beliau. Jangan sampai anak-anak hanya mendapatkan sebuah materi, hanya terima saja, tapi tidak ada interaksi kognitif. Nah, ini harus kita perhatikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nanti kita memilih platform, pikirkan dengan baik. Saya nanti akan ambil contoh yang sangat sederhana saja buat kita diskusikan nanti. Ini Bapak Ibu ya. Nah, oke, sebelum masuk ke sini, Bapak Ibu, saya pingin stop dulu. Saya pingin Bapak Ibu main-main dengan saya sebentar dulu. Saya di sini ada. Oke, ini Bapak Ibu, tolong siapkan HP-nya Bapak Ibu ya. HP Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengadakan polling sekarang. Ingin mengadakan polling. Boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Nah, coba. Ini kelihatan Pak Slido? Kelihatan ya? Silakan. Di depan laptop atau langsung klik slido.com, ini passwordnya, dan langsung dijawab. Untuk guru dan dosen dulu, bagaimana perasaan Bapak Ibu mengajar secara daring? Monggo, silakan dijawab. Ya, saya tunggu jawabannya Bapak Ibu. Bisa? Ya, slido.com, masukkan passwordnya ini ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Atau langsung kalau pakai HP di QR-nya itu, ya nanti jawaban Bapak Ibu akan tampil di sini. Mohon maaf. Websitenya diinformasikan di fitur chat nggih, Pak? Ya. Bapak Ibu, silahkan masuk sini. Slido.com. Oke. Kayaknya ada masalah nih ya. Baik. Mungkin informasinya bisa dimasukkan di fitur chat. Oh gitu ya. Oke. Websitenya mungkin. Iya. Oh, oke Mas. Sebentar Mas, saya dulu. Ini silahkan masuk ke sini. Fitur chatnya sebentar. Oke dah, tak saya stop sharing aja deh. Ini mengganggu. Oke. Iya, saya masuk lagi. Oke, atau ada ini deh. Nanti aja deh, terakhir aja dulu biar tidak mengganggu. Di unmute.
Ya, halo. Sudah masuk lagi suaranya, Pak. Oh alah, tadi nggak masuk ya? Diangkat, Pak. Sorry. Baik, saya oke. Nah, ini. Baik Bapak Ibu, entar dulu saya ini. Ya baik, ini kompetensi kita Bapak Ibu ya. Oke, saya lewatin saja karena nggak fokus ke sini. Yang pasti pembelajaran itu ada di sini Bapak Ibu. Pembelajaran itu ada pada ruang belajar. Nah kita lihat sekarang, ruang belajar. Era normal tatap muka, face to face Bapak Ibu ya. Kemudian di era pandemik tatap maya, online. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam platform, salah satunya menggunakan Edmodo, LMS, bahkan Google Form juga bisa kita gunakan. Nah, yang penting sekarang ini nanti adanya interaksi dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, interaksi dalam pembelajaran itu ada dua jenis, ada interaksi sinkronus, ini dalam ruang tatap maya, ada asinkronus. Nah, tadi Pak Dekan nyinggung gitu kan ya. Apa itu sinkronus Bapak Ibu? Sinkronus itu artinya interaksi langsung antara siswa dengan guru, dosen dengan mahasiswa pada satu waktu yang sama. Contoh, kita menggunakan video conference, kita menggunakan live streaming, kita menggunakan apalagi yang hari sekarang saya tanya langsung dijawab, itu namanya sinkronus. Kita menggunakan chatting. Nah, ada asinkronus yang dengan menggunakan WA, menggunakan Google Classroom, menggunakan Edmodo juga bisa dikatakan sebagai asinkronus Bapak Ibu. Nah, sebagai pengalaman Bapak Ibu, perilaku kita sekarang ini seakan-akan memindahkan dari pertemuan tatap muka ke pertemuan online. Saya sarankan tidak Bapak Ibu, jangan lakukan seperti itu sebab berat di ongkos. Contoh, guru ketika belajar, ketika ngajar menggunakan Zoom, menggunakan live streaming untuk menerangkan materi. Mungkin guru tidak merasa dia tidak berbiaya karena dia di sekolah ada wifi. Tapi anak-anak kita berapa kota yang habis hanya untuk seperti itu. Ini sebagai gambaran saja, saya ketika ngajar awal-awal itu saya pakai WebEx, saya tanya anak-anak habis kota berapa, Mas? 1-2 jam saya ngajar, habis 2 giga. 2 giga itu kalau dihitung dengan duit hampirlah 20.000. Kalau saya ngajar 35 mahasiswa berarti 700.000 biaya untuk kuliah 2 jam. Anak-anak kalau kuliahnya sampai 5 kali butuh biaya mahal. Oke, itu. Nah, sekarang ini. Yang penting bagi kita apapun platform yang kita gunakan adalah adanya interaksi Bapak Ibu. Di era normal interaksinya mudah karena ada fisik dan ada kognitif, ada sosial yang masuk di situ. Artinya ketemu anak-anak diskusi. Sama di dunia maya pun harus hadir. Yang tak kalah penting hadirnya itu hadir secara kognitif. Artinya ada interaksi antara guru dengan siswa, antara dosen dengan ini. Jangan sampai hanya siswa hanya diberi tugas saja. Nih, kerjakan. Yang sibuk guru, yang sibuk orang tuanya Bapak Ibu. Nah itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat agak sedikit filosofi Bapak Ibu. Apa tujuan belajar? Nah, kita kembali. Karena kenapa saya ngulas ini Bapak Ibu? Karena saya ingin mengembalikan ruh belajar. Belajar bukan hanya sekedar delivery ilmu pengetahuan, informasi pengetahuan, tapi yang sangat utama dalam pembelajaran itu adalah bagaimana nanti yang pertama pengetahuan bertambah, itu minimalnya. Kita berikan dia informasi macam-macam, oke. Yang tidak kalah pentingnya setelah pengetahuan bertambah ada perubahan pola pikir. Mari kita lihat anak-anak kita sekarang. Apa yang terjadi? Saya masih belum meneliti ini, mudah-mudahan Bu Yuni sempat meneliti. Apa pola pikir anak-anak setelah dia daring? Apakah dia merasa terbantu belajarnya? Atau dia sekarang merasa semakin mudah belajar karena semakin mudah mencari informasi? Nah ini yang disebut dengan pola pikir. Berikutnya adalah adanya literasi. Dengan adanya pandemik seperti ini, semua platform kita gunakan. Semua literatur kita berikan pada anak-anak. Mudah-mudahan ini akan menjadi anak-anak semakin literasinya naik. Minimal literasi digitalnya dengan pandemik ini naik. Anak terbiasa cari lewat YouTube. Anak bisa terbiasa dia chatting. Ini terbiasa menggunakan gadget. Nah, pertanyaan saya dari 1, 2, 3 ini mana yang lebih abadi buat siswa kita? Mana kira-kira? Pengetahuan bertambah, sekarang saya belajar, besok lupa, buku bisa dibuka. Tapi kalau pola pikir tidak terbangun, tidak terbentuk, ini suatu malapetaka. Saya teringat pada seorang yang mengatakan ijazah itu bukti dia sekolah, bukan bukti berpikir. Ada benernya juga, begitu ya. Oleh karena itu, mari kita gunakan, mari kita desain
semua pembelajaran online itu supaya mampu merubah, men-trigger berpikir anak-anak. Ini yang penting. Nanti saya beri contoh Bapak Ibu ya, contoh-contoh praktisnya. Oke. Nah, contoh, mari kita lihat. Sekarang kita punya banyak buku Bapak Ibu. Mari kita sekarang berpikir informasi apapun yang ada di dunia maya, pembelajaran apapun di dunia maya, platform apapun, mari kita gunakan sebagai sebuah trigger untuk memicu. Memicu apa? Memicu berpikir. Supaya dia kritis, supaya dia hot, supaya dia bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Sekarang anak-anak kolaborasinya bukan hanya dalam satu kelas. Kelas sudah tidak ada lagi sekarang. Anak-anak bisa masuk ke sebuah forum untuk menanyakan materi, ya. Bisa dia masuk pada komunitas yang tidak berbayar. Kalau mau berbayar mungkin ke ruang guru baru bisa diskusi kan begitu. Sekarang banyak sekali forum-forum belajar yang dibentuk, Bapak Ibu ya. Yang ketiga adanya literasi. Artinya literasi ini nanti anak-anak bisa menggunakan berbagai macam pengetahuannya ya untuk kepentingan hidup. Mari kita gunakan itu Bapak Ibu. Nah, lagi-lagi siapa yang paling berperan Bapak Ibu? Guru, siswa, atau dosen atau mahasiswa? Yang paling berperan men-trigger semua ini supaya bisa berpikir adalah mahasiswa atau siswanya. Guru tidak mungkin lagi banyak men-trigger. Kenapa? Karena dia jauh dari siswa. Guru bisa melakukan dengan sebuah skenario belajar yang baik dengan memanfaatkan semua learning object material di online itu untuk dia bisa belajar. Oke, sumber belajarnya Bapak Ibu, nah bisa ini sekarang. Nah kita lihat sekarang. Kalau kemarin tatap muka dengan sekarang enggak, anak-anak bisa belajar dari internet, anak-anak bisa belajar dari situs-situs yang mana saja yang bisa kita berikan. Ini tidak alamiah Bapak Ibu, tidak alamiah. Kita perlu mendesain supaya anak-anak berkunjung ke sebuah situs dan belajar. Anak-anak perlu kita arahkan ke sebuah situs supaya dia itu bisa berinteraksi dengan sebuah konten. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini butuh desain pembelajaran. Nah, ini. Dengan grup WA pun dia bisa belajar. Itu. Nah, sekarang mari kita jadikan semua ini untuk pemicu berpikir, Bapak Ibu. Pemicu berpikir dari semua konten yang ada. Konten sekarang sangat terbuka. Media online sangat terbuka. Anak-anak kalau ingin belajar tentang pernafasan, yang IPA itu, tinggal searching saja pernafasan, sudah banyak animasi-animasi, sudah banyak situs-situs yang bisa menyediakan sarana itu. Tugas kita sekarang bagaimana mengarahkan anak-anak untuk belajar mandiri. Itu yang penting. Kemudian Bapak Ibu, nah, apa peran guru? Peran guru Bapak Ibu, sekarang kalau begitu peran guru mengalami banyak pergeseran. Kalau kemarin guru depan kelas, sekarang tidak. Guru harus memikirkan, menganalisis tujuan pembelajarannya. Lagi-lagi, sekarang apakah ada statement dari Pak Menteri bahwa ada yang disebut dengan relaksasi kurikulum. Artinya, guru jangan terlalu banyak berorientasi pada konten. Guru lebih harus berorientasi pada KD. Di KD kita atau KI kita yang paling tinggi, KI-nya 3 itu kan mensyaratkan nanti anak memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif. Ini tujuan kita yang utama, Bapak Ibu. Nah, nanti materinya bisa kita atur, kita relaksasikan KD-KD itu supaya bisa memicu anak-anak bisa berpikir. Anak-anak bisa berpikir, bisa memahami, menganalisa dan segala macamnya. Tergantung KD yang ditentukan. Nah, yang kedua analisis materi. Yang ketiga kartu siswa, yang keempat menciptakan lingkungan online. Nah, tujuannya semuanya Bapak Ibu adalah supaya terjadi proses belajar. Nah, di sini saya katakan Bapak Ibu, apa ini? Ada yang disebut dengan actual outcome, yang hanya anak-anak tahu apa jawabannya, apa materinya. Ada yang disebut dengan desired outcome. Ya, apa? Terjadinya karakter dan intelektualitas naik. Kenapa? Karena dia tuh terbiasa belajar, terbiasa dia mencari informasi. Ini yang akan abadi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ambil contoh misalkan sumber belajar yang ada di dunia internet, Bapak Ibu ya. Nah ini, silahkan Bapak Ibu nanti klik, kalau saya klik ini ya, Pet Edu ini ya. Ini banyak sekali media-media yang ada ini ya. Oke, saya klik ini misalkan. Oke. Nah ini, kelihatan Bapak Ibu ya. Nah silakan, ini kita Bapak Ibu bisa mau belajar apa anak-anak? Oh, belajar tentang energi. Nah, ini. Nah, keluar seperti ini. Ini bisa kita ambil. Nah, ada
ada ininya, ada videonya, bahkan nanti ada simulasinya, ada macam-macamnya. Nah, ini harus diketahui oleh guru sebagai sarana belajar siswa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tentunya ini tidak bisa hanya dibuat begini saja. Ini harus kita desain menjadi sebuah pembelajaran. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti silakan Pak Kajur bisa men-share dari materi saya, nanti teman-teman guru bisa mencari. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Guru tidak perlu membuat, guru tinggal memakai atau dosen tinggal memakai. Ya, ini tentang kimia, tentang biologi. Coba klik biologi, isinya bukan di sini di webnya ya. Oke, kita ambil contoh. Bagaimana kita menggunakan media-media online itu untuk mengembangkan potensi peserta didik? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau hanya anak-anak kita suruh untuk melihat, itu kurang baik. Tetapi yang bagus adalah ini kita masukkan dalam sebuah desain pembelajaran, kita buat skenario-nya, kita taruh dalam sebuah platform, baru nanti kita bisa berharap anak-anak nanti bisa berpikir kritis, hot, kolaborasi, dan literasi dengan skenario kita. Dengan menggunakan dari berbagai macam sumber belajar ini. Nah ini Bapak Ibu ya, ini maksud saya dengan kita perlu mendesain pembelajaran. Nah, bagaimana desainnya? Yang pertama analisis KI, pilih materi esensial, pilih media online, pilih platform yang humanis, ya. Kemudian mengembangkan kemudian belajar, baru asesmennya. Oke. Saya ambil contoh katakanlah yang direct instruction. Jadi platform belajar dalam online itu ada dua, ada direct instruction, artinya langsung. Saya biasa menggunakan Google Form sebagai media belajar, Bapak Ibu, bukan sekedar ini, sekedar apa namanya, sekedar soal, sekedar ujian, tidak. Saya semua video saya taruh situ, pertanyaan saya taruh situ, semacam LKPD elektronik. Nah, menariknya di situ. Pernah juga saya menggunakan grup WA untuk sebagai instruksi anak-anak belajar. Ini dari instruction ini biasanya adalah point to point antara guru dengan siswa, mahasiswa dengan dosen. Ada berikutnya yang lebih bagus lagi, kolaborasi, di mana ada diskusi, ada chatting, ada video conference-nya, itu menggunakan LMS, Learning Management System. Yang paling banyak digunakan Moodle. Moodle itu hampir semua perguruan tinggi punya dan ditanam di server masing-masing dengan nama masing-masing. Ada Edmodo yang Bu Yuni katakan tadi itu kolaborasi. Itu bagus kita gunakan. Ya, nanti kita akan tahu bagaimana karakter anak dalam berdiskusi, dalam berbicara untuk membahas sebuah materi. Ada Google Classroom yang sekarang lagi booming ya. Pokoknya Google merajai. Kalau Bapak Ibu masuk ke Google Suite itu lengkap sekali. Kita bisa manfaatkan itu dengan baik ya. Oke. Nah, contoh begini, contoh ringkasnya Bapak Ibu ya. Saya akan mengajari anak-anak berpikir kritis. Bukankah sintaknya critical thinking itu pertama diberi problem? Setelah ada problem, baru anak diminta berpikir. Baru disuruh mencari solusi. Ini dulu yang kita pikirkan, baru kita mencari materialnya apa. Misalkan, carilah media yang bisa menimbulkan problem. Nah ini oleh karena itu, kalau itu yang Bapak Ibu inginkan tadi, maka carilah media yang bisa memungkinkan anak menimbulkan problem. Nah ini. Setelah ketemu media-medianya apa, Bapak Ibu, rangkum dalam sebuah problem. Saya akan mengambil media COVID, katakanlah, bagaimana kita nanti mengajak anak-anak itu berpikir. Oke. Setelah jadi problem, Bapak Ibu, anak-anak diminta berpikir, problem ini bagaimana? Kita siapkan LKPD-nya. Kemudian kita minta anak-anak buat solusi, kita siapkan LKPD-nya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi media-media yang ada di media online itu kita kemas menjadi sebuah pembelajaran. Sehingga terjadi proses belajar yang benar. Nah, saya ambil contoh misalkan begini. Ini pemicu problem. Saya punya fotonya Pak Jokowi, saya punya virus. Saya punya ada orang yang pakai hanya ini Bapak Ibu, ada yang pakai gini. Timbul pertanyaan saya, mana yang efektif? Ini kan anak-anak akan berbicara. Anak-anak akan berpikir mana ya? Mana apakah yang pakai ini ya kayak Pak Jokowi atau pakai ini atau pakai ini? Supaya dia itu timbul memicu dia berpikir, kita berikan sumber-sumber pustakanya. Coba aja lihat bagaimana WHO bicara. Coba lihat ya bagaimana dokter bicara. Kita arahkan mereka ke dalam sebuah informasi-informasi media online. Ini Bapak Ibu ya.
Sehingga apa yang terjadi? Oh, ternyata dia akan berpikir, oh iya ya, yang efektif katakanlah pakai begini. Kenapa? Karena ini nanti maskernya ini untuk melindungi droplet, sementara ini mata kan nggak terlindungi. Karena pada dokter mengatakan virus itu bisa masuk lewat saluran pernafasan dan mata, sehingga ini perlu face shield. Face shield katanya seperti itu ya. Nah ini guru perlu merancang. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu, proses pembelajaran akan berjalan dengan indah dan dengan baik. Ini. Nah, pemicu problem berikutnya, Bapak Ibu. Contoh, ini di COVID ada kenaikan kasus setiap hari begini-begini. Itu kan sumber belajar yang sangat indah. Kalau kita menggunakan, jadikan itu sebagai sebuah kontekstual yang dibawa ke siswa, diberikan ke siswa menjadi sebuah problem. Misalkan saya ambil bagaimana COVID setiap hari perkembangannya kayak apa. Kemudian kita hubungkan, ada satu data. Indonesia sekarang 1.500, besok kemarin sekian. Kemudian ada yang mengatakan, ahli pandemi mengatakan, virus menyebarnya menggunakan eksponensial. Ada ahli mengatakan begini, jika satu OTG bertemu dengan 5 orang, ya maka sebarannya akan jadi 5. Maka saya akan buat sebuah persoalan pada anak-anak. Membuat sebuah problem sederhana. Jika satu OTG bertemu dengan 5 orang, berapa banyak orang yang akan terinfeksi selama 5 hari? Satu orang bisa menulari 5 orang. Kalau ini terjadi sampai 5 hari, apa yang terjadi? Saya bisa memberikan ilustrasi, anak akan berpikir. Saya bayangkan kalau saya berikan seperti ini, maka dalam otak anak berpikir, oh 1, nanti ketemu dengan 5, ini hari pertama. 5 ini ketemu dengan 5 lagi, hari kedua. Jadi hari pertama, 1 orang ini ketemu dengan 5 orang terinfeksi. Hari keduanya, 5 orang ini ketemu dengan, 1 orang ketemu dengan 5. Sudah ketemu berapa? 25 orang. Hari ketiga, 5 masing-masing ketemu 25 lagi. Dan seterusnya. Nah, ini adalah kita menggunakan media-media yang ada, pemodel yang ada, sebagai alat untuk memicu berpikir. Banyak Bapak Ibu yang bisa kita gunakan dalam IPA itu yang kita gunakan supaya nanti mahasiswa kita mahasiswa berpikir. Sehingga dia tahu, oh ternyata kalau itu yang terjadi, maka ini sekian hari ketemu sekian. Oh wajar dong kalau begitu pemerintah meminta dia karantina supaya putus mata rantainya. Kalau satu putus sudah menghilangkan 625 orang dan seterusnya. Ini kalau rancangan ini jadi pada anak-anak, di samping dia paham ilmunya, maka juga dia paham literasinya, dan dia bisa mengambil sikap karakter yang baik, Bapak Ibu. Nah ini tinggal pilihan guru. Berat merancang, tapi efeknya power, sangat bagus. Berikutnya lagi, memicu problem. Kemarin rame-rame kan Bapak Ibu, ayo berjemur. Jam berapa berjemur enaknya Bapak Ibu? Jam 10 kah? Jam sekian kah? Nah, ini kan sarana yang baik kita untuk berbicara. Bagaimana supaya dia berpikir, kita berikan data. Mana yang benar? Mengapa? Kita berikan data. Coba lihat kalau begini. Nah, untuk mungkin anak-anak kita belum tahu apa hubungannya dengan ini, kita berikan sumber-sumber lagi. Ayo anak-anak baca ini. Sehingga nanti dia akan mengambil sebuah kesimpulan, oh ternyata berjemur dibutuhkan begini. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka media-media yang berserakan di internet itu akan menjadi bahan ajar yang menarik buat kita. Ini saya masih berbicara dalam kerangka COVID. COVID bisa kita gunakan, data-data yang ada di dunia maya itu bisa kita gunakan untuk belajar anak-anak. Ini Bapak Ibu ya. Oke, contoh platform setelah itu ada, baru kita kemas. Kita kemas dalam sebuah platform. Coba saya klik ini ya, Google Form misalkan ya. Saya sederhana Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa. Nah, bisa kelihatan Bapak Ibu? Pak moderator bisa kelihatan? Proses Pak. Oke. Belum masuk. Baik. Misalkan seperti ini. Google Form itu kan bisa kita kasih video. Ini misalkan pesan. Kita sekarang akan pada pesan. Perhatikan video berikut. Nanti anak diminta berdasarkan video tersebut tulislah fungsinya, anak nulis. Nah, dan seterusnya. Cukup dengan Google Form saja yang sangat sederhana saja, anak-anak akan mendapatkan banyak informasi. Anak-anak, apalagi nanti kalau Bapak Ibu punya berpikir, anak-anak akan saya picu berpikir problematiknya. Saya berikan video 1 tentang ini, video 2 tentang ini, video 3 tentang ini. Setelah itu nanti anak-anak diminta analisis. Contoh yang sangat sederhana, apa perbedaan
antara video 1, 2, dan 3. Nah, itu kan. Desain-desain seperti inilah yang akan memicu anak kompetensinya naik, Bapak Ibu. Berat memang kita, guru dan dosen berat karena mencari sumber-sumber. Kita jangan buat Bapak Ibu ya, video kita nggak perlu buat sendiri, capek. Ya, nanti kita cari di internet saja. Nah, mencari, kemudian kita bungkus jadi satu menjadi sebuah pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini. Kemudian berikutnya lagi adalah, bisa menggunakan whiteboard fee. Nanti coba kalau memungkinkan kita gunakan ini untuk saling berinteraksi dengan kita. Nah, bisa juga menggunakan tadi Slido. Slido tadi itu kalau tadi jalan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketik langsung saya tahu. Langsung bisa kelihatan nanti. Ada yang quizzes, Edmodo, model dan segala macamnya. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, sekarang saya coba ingin kembali ke sini dulu ya. Ke ini. Kelihatan nggak Pak ini Pak? Slido saya kelihatan nggak Pak? Saya kok penasaran ini. Ini Bapak Ibu, Slido saya kelihatan nggak? Video. Ada pertanyaan untuk guru dosen, saya ingin coba. Ini platform yang sangat sederhana Bapak Ibu, yang bisa kita gunakan supaya nanti anak-anak bisa mengungkapkan pendapatnya. Misalkan contoh, ini kan survei saja. Bapak Ibu bisa gunakan ada Slido, ada Mentimeter. Ini biasa digunakan Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf Pak, mohon share screen-nya diganti karena yang Pak masih PowerPoint-nya Pak. Oh begitu, oke. Saya Mas, oke. Saya tutup dulu. Sekarang sudah saya kembali share screen dulu ya. Oke, nah ini. Kelihatan Pak? Oke, active full. Oke, coba masuk Bapak Ibu. Ini kalau HP langsung ini kita uji coba dulu ya. Oke. Langsung diketik. Langsung Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai QR reader. QR code-nya coba. Kan kemudian arahkan ke QR code di sana. Ya, langsung dijawab untuk siapa aja lah boleh menjawab. Saya ingin tahu perasaan Bapak Ibu ketika daring ya. Apa yang terjadi gitu ya. Nah. Ya, monggo silahkan. Belum ada yang masuk. Ya. Nah, senang. Oke, terus. Silakan yang lain. Baru satu yang masuk. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, baru satu orang masuk. Nah, yang pakai HP langsung bisa tulis di situ. Bingung, wah menantang. Nah ini, Bu Yuni, tolong dicermati Bu Yuni. Banyak guru-guru yang lagi bingung. Nah, alhamdulillah cukup, senang, enjoy ya. Semakin gede hurufnya Bapak Ibu, berarti semakin banyak orang di situ. Ya, ini bisa kita gunakan Bapak Ibu ketika di siswa, anak-anak materi mana yang belum Anda kuasai, bikin aja Bapak Ibu Slido, kirim linknya, anak-anak sudah ketik sendiri. Nah, kita lihat dulu sekarang ya. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Oke. Bingung, tertantang, alhamdulillah. Nah, ini kan enjoy, ribet, senang, bingung ya. Ini cara supaya kita bisa mendapatkan banyak informasi dari murid kita. Kalau di kelas anak-anak Anda ngerti, diemnya mereka kita bingung juga kan, ngerti apa enggak gitu. Dengan ini tidak, dia enjoy. Ya. Oke. Ini bisa bikin polling yang gratis ya Pak, yang gratis ini ya. Nah, ribet, bingung, oke. Baik. Bingung, menantang, senang, oke, baik. Nah, saya stop yang ini. Saya stop dulu yang ini, oke. Saya masuk ke berikutnya lagi. Hampir sama ya. Kalau mahasiswa barangkali, ada yang ikut, silakan. Boleh berkeluh kesah di sini. Ini mumpung Pak Kajur ada, Pak Purno ada, sehingga nanti bisa bantu. Pusing katanya Pak, mahasiswa kita pusing. Oke ya. Kita lihat, kita survei, kaget. Aku suka dan wah. Ya, oke. Aku suka, agak bingung, enjoy, sedih, ribet dan segala macamnya. Nah ini pusing, paling banyak pusing Pak Purno. Paling gede tuh hurufnya tuh. Nah, ini adalah salah satu platform, banyak Slido, ada Mentimeter yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran.
ya. Sehingga nanti tidak membosankan dan kita dapat feedback yang baik. Situ. Oke, berat di kota, Pak. Wah. Mas, kemarin berat di ongkos, sekarang ganti berat di kota, kan sama saja ya. Kalau kemarin beli bensin kan beli kota gitu ya. Guyonan saya pada mahasiswa saya, Pak. Ya sudahlah, uang bensinmu ganti buat beli kota gitu ya. Nah, yang banyak tugas, Pak. Banyak tugas. Nah, ini wah banyak sekali nih. Nah, ini Pak Peno, ini baru 25 orang Pak Peno, mahasiswa kita. Bu Yuni, ini baru 25 orang, banyak tugas, ayo semakin banyak. Oke. Banyak tugas dan pusing, Mbak. Oke. Ya, suka ngantuk. Oke, baik ya. Saya tutup dulu ini. Saya cuma ingin beritahu pada Bapak Ibu, ada platform yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa kita, dengan murid-murid kita. Oke. Terakhir dari sini saya ingin tanya Bapak Ibu, coba kira-kira platform apa yang Bapak Ibu gunakan untuk belajar daring? Atau mahasiswa silahkan, yang mana? Kita lihat sekarang. Silahkan pilih. Yang sering digunakan dosennya apa? WA Group. Zoom. Iya, kita lihat. Nah, ini menarik banget, Pak. Survei ini. Ya. 21 mahasiswa, 27 ya, WA Group. Ya. Ini bisa nanti kalau Pak Peno mau jadi calon wali kota Jember, Pak, pakai survei, Pak. Begitu. Ya. Nah, ini. Ini, Pak. Kita lihat sekarang. Ya, oke, 37. Nah, ternyata paling banyak sukanya di Zoom. Yang terjadi apa, Pak? Ini menunjukkan masih berpikir konvensional yang dibawa ke online. Guru merasa tidak stuck kalau tidak nerangkan pada mahasiswanya. Rasanya tidak marem, Pak, kalau nggak nerangkan gitu ya. Padahal begitu dia masuk ke Zoom, siswanya entah bagaimana, karena ditinggal saja, pokoknya ada, bagian gitu, Pak ya. Masa sepakat dengan Pak Dekan tadi, harus ada video on demand. Nanti saya terangkan sedikit bagaimana cara membuatnya, Bapak Ibu ya. Yang sangat sederhana yang bisa kita masukkan supaya nanti bisa ya. Oke, stop. Ini Bapak Ibu ya, contoh salah satu yang bisa kita gunakan untuk ini. Baik, saya kembali lagi sekarang ke materi saya. Oke, ini saya lanjutkan aja dulu. Nah, lebih khusus tadi Bu Yuni nyinggung-nyinggung ini model ya. Oke Bapak Ibu, nah ini saya barangkali ini ada tambahan materi dari saya ya. Nah, Bapak Ibu sudah kelihatan Pak materi saya? Sudah kelihatan Pak. Sharing saya. Bapak Ibu, di perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi sudah punya yang namanya LMS, Learning Management System. Kelihatan Pak ya? Pak Moderator? Kelihatan Pak, sudah tampak. Oke, baik. Ini untuk kalangan dosen, kalangan guru yang mau pakai bisa. Model Bapak Ibu gratis. Ada yang sangat sederhana yang bisa Bapak Ibu nanti bisa masuk, cari aja model gratis gitu. Nanti Bapak Ibu bisa bikin situs sendiri-sendiri. Ya, saya sederhana membuat ini Bapak Ibu. Contoh ini yang saya gunakan buat pelatihan dosen di UM ya. Jadi skenario sederhana, baca, diskusi, kerjakan, kumpulkan. Dosen kerjanya adalah hanya membuat materinya seperti ini Pak. Nah ini. Ya, oke. Nah, dosen ingat wajib hukumnya bagi saya, semua dosen yang ingin mengembangkan bahan ajaran itu mencari sebuah situs yang relevan dengan materinya. Karena gini Pak, maaf, mahasiswa itu kritis Pak sekarang Pak. Kalau cuman, ini bukunya kamu kerjakan, kamu baca, besok diskusi dengan saya survei Pak, apakah Anda senang dengan perilaku itu? Enggak Pak, mahasiswa. Ternyata apa? Mahasiswa menyindir. Kalau cuma ngasih buku saya juga punya katanya gitu. Mana dong pilihnya dosen gitu ya. Sehingga saya buat skenario, dosen harus membuat ringkasan materi, membuat topik diskusi. Yang tak kalah penting mencari sebuah situs. Dengan situs ini untuk memperkaya materi perkuliahan kita, saya yakin Bapak Ibu sudah punya situs tertentu yang menjadi concern kita untuk belajar anak-anak. Yang kedua, memperluas wawasan mahasiswa akan sumber belajar. Bukankah itu yang penting, Bapak Ibu?
Kalau mahasiswa nanti akan masuk ke sumber belajar yang lebih bagus lagi, dia akan dapat ilmu lebih bagus lagi. Nah itu. Nah, nih. Nah, kemudian skenernya gini. Nah, oke. Saya lanjut saja satu ini. Bagaimana saya membuat ini Bapak Ibu? Terakhir saja sebelum masuk yang lain ya. Ini. Saya punya ini. Ini Bapak Ibu bisa bikin. Nah, nih, bisa bikin. Bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, ini aja langsung nih. Membuat video pembelajaran IPA itu kan sangat penting dengan kita nerangkan materi, Pak. Saya cukup bermodalkan HP saya yang jadul ini. Terus saya beli, saya punya apa namanya ini, lazy pot ya. Lazy pot ini, supaya mudah teguk-teguk, udah. Saya taruh di sini Bapak Ibu, saya nerangkan, saya rekam, saya kirim pada mahasiswa. Modalnya cuman apa? Cuman kertas bekas sama spidol berwarna supaya jelas. Saya terangkan bagaimana penggunaan rumusnya, begitu kan ya. Nah setelah ini, saya sematkan ini. Saya sematkan di Google Classroom, saya sematkan di LMS saya kadang saya sematkan di YouTube saya, supaya nanti anak bisa belajar. Kalau pakai ini Bapak Ibu, nanti anak-anak kalau tidak paham, kalian di video, bisa geser-geser terus. Nah, itu Bapak Ibu ya, pengalaman sharing dengan saya. Nah, nanti akan banyak hal-hal yang bisa kita perbuat. Di sini inquiry based, project based, atau nanti sajalah ini ya. Barangkali nanti akan ada yang berminat. Nah, itu Bapak Ibu, contoh misalkan saya akan memberikan mudah-mudahan ini ya. Ntar saya akses dulu ke saya. Ntar dulu Pak ya. Saya begitu video sederhana saya masukkan itu, nanti akan munculnya seperti ini Pak, di mata kuliah saya. Ntar saya langsung masuk, maaf tadi ketutup ini, jadi agak sedikit terganggu. Nah ini, ntar. Nah, baik, sekarang saya share Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya share, mudah-mudahan ini bisa. Oke, saya share, nah yang ini. Oke, baik. Udah kelihatan Bapak Ibu? Nah ini ya tadi, nah ini coba lihat. Saya tempel sini Pak. Tempel sini. Nah. Sekarang kita belajar bagaimana jika asam lemah terdistribusi atau mengalami. Sengaja saya buat miring supaya mahasiswanya nggak ngantuk. Kita punya nah, itu. Kita hanya bermodal spidol, dia persis seperti kita ngajar. Mengalami ionisasi. Dan ini bagus Bapak Ibu, medium seperti ini. Kenapa? Karena seakan-akan kita hadir di hadapan mahasiswa kita. Awalnya kita modalnya nggak banyak Bapak Ibu, cukup kecil banget. Kertas bekas sama spidol saja, ya, HP udah punya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu tidak punya tadi apa namanya lazy pot itu minta suami istri aja atau anak pegangan deh, saya tak terangkan gitu aja. Reaksinya kalau kita tentukan alfanya. Oke, ini Bapak Ibu banyak media-media yang bisa kita gunakan ya, yang dengan sangat sederhana. Yang penting dari media itu nanti mahasiswa kita atau anak kita bisa belajar. Sini adalah 0,5 kalikan 10. Itu aja barangkali Pak pemantik diskusi saya. Mungkin mudah-mudahan nanti banyak diskusi dengan teman-teman guru, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Oke, terima kasih Pak moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Sehingga saat terima kasih atas pemaparan materi tentang 10-5 optimalisasi media online dalam pembelajaran oleh Bapak Dr. Munzil, SPD MSI, yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Di antaranya ada beberapa tadi tentang polling online, ada memanfaatkan buku-buku yang diinstruksikan pada mahasiswa kita untuk disuruh mengerjakan beberapa hal yang pada sesi ini juga diakhiri dengan bagaimana optimalisasi pembelajaran menggunakan handphone dan kertas serta beberapa spidol berwarna sehingga bisa mengoptimalkan pembelajaran selayaknya pembelajaran di kelas. Baik, untuk sesi ini kami buka beberapa pertanyaan, ada 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua bebas untuk Bapak Munzil atau Ibu Dr. Triwayuni.
Mohon untuk menggunakan fitur hand raise di Zoom. Nanti akan kami unmute Ibu Bapak yang ingin bertanya. Silakan kami buka dari sekarang untuk sesi 1, 2 penanya. Bapak Alwi. Alwi Smith. Ya. Oke, Pak. Monggo Bapak Alwi Smith bisa di-unmute. Betul. Ya. Ya, Pak Alwi. Bapak Alwi, kami sudah mengunmute jenengan. Terima kasih. Pak Alwi dari Ambon. Waduh, bagaimana Ambon, Pak, kabarnya? Alhamdulillah syukur. Hanya hujan dan petir. Wah. Banyak hujannya terus-menerus. Ya. Tapi alhamdulillah dalam kondisi yang sehat dan aman. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Munjil dan Ibu Sri ya. Saya lupa tadi Ibu Sri. Alhamdulillah pelajaran yang diberikan dengan secara online sangat baik dan bermanfaat bagi kami semua dan menambah wawasan ilmu kami. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kami perhatikan, terutama konteks pembelajaran online. Ini kadang-kadang saya melihat dan beberapa saya amati pada masa pandemik ini, pembelajaran online terkesan banyak siswa dan mahasiswa individualistik dan mempunyai sifat yang sedikit berubah. Pengamatan saya beberapa kali, dan saya melakukan survei juga beberapa kali, ada perilaku yang berbeda. Nah, ini muncul sangat-sangat saya ketakutan. Apakah generasi yang nanti kita ciptakan adalah generasi yang memang tidak sosial, generasi yang satu waktu bisa menghancurkan kita sendiri. Nah, ini menjadi perhatian yang luar biasa dari kami, dan kadang-kadang saya sedih. Apakah ini yang kita mau dari pembelajaran daring, ataukah kita melenceng dari status seperti ini? Ada hal yang banyak terjadi dalam konsep seperti ini. Belum lagi kita melihat pembelajaran online ini, siswanya itu sendiri di rumah tanpa pengawasan karena orang tuanya kerja semua. Belum lagi sinyalnya terkontang-kanting di sini. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan begitu banyak. Nah, ini semua harus dipikirkan lebih matang sehingga ada kemasan-kemasan tersendiri. Apalagi kalau kita di FKIP mendidik calon guru yang hanya menjadi seperti ini. Nah, apa jadinya calon guru kita yang keluar dengan wawasan ilmu yang banyak, tetapi kesian, mentalitas dia bukan mentalitas pendidik. Nah, ini yang mungkin kita semua perhatikan. Mudah-mudahan ini bisa kita kolaborasi sehingga mendapat satu formula yang kira-kira lebih baik. Mungkin dari saya itu, saya kepingin belajar juga dengan banyak. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi juga lebih banyak. Mungkin dari saya begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan tersebut mungkin bisa diberi tanggapan oleh Pak Munzil. Ya. Monggo untuk Bapak Munzil kami persilahkan. Ya. Terima kasih, Mas Moderator. Pak Alwi, saya sangat sepakat Pak Alwi. Yang pertama Pak Alwi, bahwa kondisi ini adalah kondisi yang harus kita lalui bersama ya. Satu hal Pak Alwi, bahwa teknologi ini hanya alat bantu, Pak. Dan pertemuan tatap muka tidak bisa pernah terwakili dengan teknologi, Pak. Oleh karena itu, ini kan hanya masa-masa di mana kita tidak bisa bertemu, Pak. Saya yakinlah, tetap suatu saat nanti hybrid learning itu akan jalan, Pak. Akan jalan. Bahkan nanti ya, saya tidak yakin bahwa ini harus online, tidak, Pak. Pertemuan tatap muka, pertemuan mendidik langsung itu tetap sangat diperlukan, Pak. Nah, karena kondisi yang sekarang ini seperti ini, maka kita akan membidik yang lain. Membidik apa? Mendidik kemampuan kognitifnya supaya lebih tinggi, kan gitu Pak ya. Itu dengan berbagai macam media. Karakternya apakah bisa dengan teknologi? Bisa Pak. Tapi memang itu butuh waktu yang banyak.
Interaksi sosial bisa, cuman memang karena nggak fisik ketemu Pak, maka interaksi sosialnya yang terjadi haruslah terjadi interaksi kognitif. Bagaimana caranya? Dengan membentuk forum-forum diskusi, dengan memberikan platform tertentu supaya terjadi interaksi Pak. Nah, kalau di Google Form tidak bisa, tapi kalau di LMS interaksi itu ada Pak, interaksi ada, diskusi. Tetapi lagi-lagi Pak Alwi, mohon maaf, tetap tidak bisa mewakili pertemuan langsung, Pak. Karena pertemuan langsung itu multidimensi. Itu banyak hal. Dan saya yakin apapun juga nanti peran guru, peran dosen dalam hal langsung di kelas itu tidak mungkin terwakili. Ini cuman kemungkinan besar nanti adalah akan terjadi proses yang lebih cepat terjadinya, lebih cepat dalam pemahaman pengetahuan. Kenapa? Kan teknologinya jalan, Pak. Sehingga nanti ke depan peran kita akan semakin mudah, lebih banyak mengarahkan pada pembentukan karakter. Kenapa? Karena kemandirian belajarnya sudah ada, ini sudah ada. Sehingga nanti dosen lebih banyak sebagai fasilitator ketika ketemu di kelas, Pak. Itu bayangan saya ke depan seperti itu. Tidak mungkin, Pak, nanti begitu masuk era normal, era new normal, sudah jalan kembali normal lagi, tetap akan ada, tetap tidak mungkin akan menggunakan platform e-learning itu total nggak Pak. Saya pun sebagai pendidik nggak setuju dengan seperti itu. Tetap akan ada di mana interaksi antar manusia itu, karena itu nggak pernah terwakili Pak. Mari kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini cepat selesai gitu Pak ya, sehingga interaksi terjadi. Tetapi kita jangan lupa bahwa dengan kondisi seperti ini tetap harus terjadi proses pembelajaran, walaupun masih hanya menyentuh kognitif saja Pak. Itu barangkali gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab persoalan Pak Alwi gitu. Langsung saya sedikit saya tambahi. Terima kasih Pak Muzil. Terima kasih juga Pak Alwi atas pertanyaannya. Memang itu sekali adalah keluh kesah yang banyak dialami oleh terutama para orang tua, para guru. Saya juga sebagai orang tua anak, sehingga kadang ini karakter individual yang muncul ini gimana gitu. Memang itu adalah dampak positif sebenarnya yang sekarang kita gali karena kondisinya dalam era new normal, Pak. Sehingga kalau saya bisa mau menulis begitu, malah sekarang yang mau saya tonjolkan adalah karakter apa gitu loh. Jadi karakter kemandirian. Ternyata anak-anak bisa juga dengan online itu mandirinya akan meningkat. Mungkin pada waktu tatap muka, anak-anak mungkin kalau ada tugas tinggal nyontoh kanan kiri gitu. Kalau sekarang karena berada di rumah, maka karakter apa yang mau muncul? Ya sudah, berarti kemandirian. Walaupun katanya Pak Alwi tadi curhatannya, anaknya kok semakin begini, ya enggak apa-apa Pak. Di satu sisi karakter itu enggak ada gitu. Tapi di sisi yang lain mari kita ambil positifnya, yaitu kemandirian. Yang kedua adalah bekerja sama. Mungkin dengan bekerja sama dengan cara gimana ya Bu? Oleh karena itu kan dalam pertemuan ini ada media-media platform online yang kita kenalkan Bapak. Salah satunya jadi ada Moodle, kemudian yang saya kenalkan ada Edmudo. Di situ ada sistem kerjasama. Kalau saya salah contoh, ini adalah video mungkin. Di situ adalah video, ada topik diskusi yang perlu ditelaah misalkan. Tapi videonya dibuat di rumah sendiri-sendiri. Berikutnya dianalisis bersama. Nah, mungkin bisa juga Pak Alwi gitu. Jadi di sisi yang lain yang kita ambil karena kondisinya memang kita lagi pandemi. Sama dengan pada waktu saya pada waktu mengembangkan salah satu model blended itu Pak Alwi, sehingga kemarin mungkinkah IT itu masuk ya gitu loh. Pertamanya gitu Pak Alwi. Ternyata dengan ada kondisi seperti ini akhirnya memang harus masuk gitu. Nah ini yang memang mari kita belajar bersama-sama. Jadi kalau tadi pollingnya Pak Muzil, Pak Muzil ada bingung gitu. Wah ini alhamdulillah itu kalau bahasa kognitifnya PAC itu normal Pak. Karena kenapa? Kita menghadapi dunia yang berbeda baru gitu loh. Sama dengan kalau kita mau pindah rumah gitu kan, dengan rumah baru pasti ini mau belanja kemana ya. Sama dengan sekarang. Ya ambillah karakter yang memang tidak bisa diajarkan secara tatap muka. Tapi kita tetap ya kalau bisa, makanya kalau sekarang Mas Menteri bilang ada sistemnya adalah kalau nanti normal ya blended gitu. Misalkan begitu IT-nya bisa mendukung, tatap mukanya juga nggak bisa terkalahkan gitu. Misalkan begitu. Jadi mungkin sedikit itu saja Pak Alwi yang sedikit sharing, memang sama kita semua berkeluh kesah. Oleh karena itu kita bersama-sama mari mengenal sedikit demi sedikit Pak Alwi tentang media pembelajaran online gitu loh. Ya 1-2 Pak, tidak semuanya. Sehingga supaya keluh kesahnya bisa sedikit berkurang gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahi dari tadi pemaparannya Pak Muzil juga. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator.
Baik, pembahasan yang cukup jelas dari Pak Muncil dan penambahan juga dari Bu Dr. Wahyuni. Untuk pertanyaan kedua pada sesi 1, saya buka kembali. Silahkan Ibu Bapak yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand. Baik, ada dari fitur chat yang bertanya. Ya. Dari Said Muammar Al-Haddad, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Negeri Medan, yang menanyakan tentang bagaimana cara seorang guru mengevaluasi pembelajaran dalam bentuk praktek dan apa solusi dari ketidakbiasaan kebanyakan akademisi yang ada di Indonesia yang mengalami kendala dalam pembelajaran tatap maya. Ya. Itu dari Saudara Said Muammar Al-Haddad, seorang mahasiswa pendidikan biologi, bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran dalam bentuk praktek. Mungkin di sini yang berkaitan dengan berbasis lab di laboratorium atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang outdoor semacam mungkin olahraga dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Munzil dan Ibu Sri Wahyuni. Silakan. Baik, ya. Makasih Mas. Oke, baik Pak Mas Said, bagus pertanyaannya ya. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa belajar online itu memindahkan offline ke dalam online. Jangan sekali-kali berpikir bahaya dari jadinya. Contoh sederhananya, praktikum kita ya pasti nggak mungkin terjadi. Praktikum di kelas itu kan butuh alat tertentu, butuh bahan tertentu. Kalau disuruh anak-anak praktikum di rumah nggak mungkin terjadi kan? Nah, kemudian Bapak mengatakan ini nggak mungkin terjadi, jangan. Apa esensi praktikum? Praktikum punya esensi adalah bagaimana anak membuktikan atau memverifikasi pengetahuannya dengan praktek nyata. Oleh karena itu kita bisa memodifikasi. Contoh, misalkan Bapak Ibu ya, saya sering ketika anak-anak IPA tentang tekanan, saya cukup saja anak-anak saya suruh ambil botol ini, tusuk-tusuk begini, ya. Nanti dia melihat bagaimana kalau air setinggi gini, berapa pancarannya, berapa ininya, dengan menggunakan botol bekas saja dia sudah bisa menganalisis, bisa begini. Ya, sedapat mungkin oleh karena itu Bapak Ibu, praktikum yang di lab itu sedapat mungkin kalau bisa kerjakan di rumah, silakan modifikasi di rumah. Dan jangan pernah minta siswa melakukan praktikum yang di alat aja di lab untuk di rumah. Jadi nggak benar. Karena esensi praktikum pada dasarnya adalah melatih. Ya, bagaimana dia membuktikan secara kognitif teorinya, pengetahuannya dengan apa namanya? Dengan praktek langsung. Yang kedua, nah itu yang pertama ya. Karena sering terjadi guru bingung, Pak gimana? Termasuk dosen juga bingung. Bos dosen juga bingung. Biasanya 16 kali praktikum. Kalau saya balik, ini pengalaman saja Pak ya. Di IPA, prodi saya katakan pada dosen-dosen saya, tolong silahkan kalau kemarin kita praktikum itu lebih banyak pada verifikasi. Mahasiswa ada produk verifikasi, sekarang saya dibalik. Dibalik bagaimana praktikum nanti kalau mahasiswa datang ke kampus, misalkan ada kemungkinan datang, dia sudah bukan lagi verifikasi, tetapi dia akan membuktikan apa yang ingin dia lakukan. Artinya, prosedur segala macam kami berikan pada mahasiswa, silakan dia diskusi dengan kita. Kemudian saya tantang, ayo Anda ingin meliti apa? Nanti muncullah satu kelompok, satu prosedur. Nanti kalau misalkan kampus dibuka, dia tinggal membuktikannya di lab. Sehingga tidak lagi berlatih yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk menilai psikomotorik Bapak Ibu? Nah kan sederhana sekarang. Misalkan kalau olahraga katakanlah ya, bagaimana nendang bola kan? Ya suruh aja lah dia shooting selfie gitu ya, dengan video bayangan saya ya. Shooting, suruh peragakan, kirim ke gurunya bisa menilai. Paling tidak siswanya itu sudah bisa membuat, walaupun nanti akan terjadi juga siswanya lebih cerdik Pak, membuat film yang bagus walaupun nggak bagus juga gitu ya. Dia membuat gerakan yang bagus, dikirim nilainya bagus gitu. Tapi nggak apa-apa, ini suatu yang bisa kita lakukan ya. Contoh di kimia, di kimia katakanlah tentang reaksi asam basa, ya cuka dan kapur sudah dia bereaksikan apa yang terjadi.
Nah, itu kita bisa shortingkan anak-anak itu kemudian kirim ke kita. Ya, itu. Nah, oleh karena itu orientasi harus berbeda Bapak Ibu. Orientasinya bukan lagi pada pemahaman konten saja, tetapi lebih banyak pada problem solving-nya yang kita tekankan. Yang kita nilai itu pada problem solving-nya anak-anak. Creativity anak-anak, bagaimana dia membuktikan sebuah teori. Kalau saya begitu saja gitu. Oke, itu Mas Anwar. Oke, makasih. Oke. Langsung saya tambahi ya, nggih, Mas. Oke, monggo, Semoga Bu saya Yuni. juga bisa share screen gitu, nggih. Ya, Jadi memang bagaimana kalau praktek itu bagaimana keterampilan gitu loh. Mungkin sedikit saya sharing, semoga bisa. Salah satu contoh saya menggunakan platformnya yang seperti saya tadi kelihatankah, semoga nggih Bapak Ibu. Jadi memang kalau dibilang bagaimana praktikum, jadi seperti kata Pak Muzil, memanage yang offline ke online tidak mungkin, alat-alatnya tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus kreatif. Kreatifnya adalah bagaimana mencari sebuah praktikum, tapi itu alatnya ada di rumah lah. Ini yang harus kita pikirkan gitu. Tapi enggak semua, contoh kalau biasanya offline ada 10 praktikum, kemudian online minta 10, wah ini kelihatannya saya harus berpikir panjang gitu mencari yang. Salah satu contoh ini untuk mahasiswa, nanti sebelumnya saya akan jelaskan di yang bagaimana yang SMP, SMA. Ini kalau salah satu mahasiswa, kalau untuk mahasiswa buat termometer sudah, misalkan paling rendah. Biasanya kan termometer tinggal pakai ceklik gitu saja. Sekarang bagaimana menuntut dia kreatif dan kritis gitu loh. Oh, buat saja termometer di rumah dengan alat yang sederhana yang ada di rumah sehingga tidak usah beli, tidak usah kemana-mana. Berikutnya diapakan? Ya udah disuruh video, disuruh upload di salah satu platform yang saya pakai adalah Edmudo. Ya sudah suruh ini gitu loh. Jadi nanti dia menjelaskan di sini. Semoga kedengaran gitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, alatnya apa saja gitu misalkan. Yang ada di rumah ini, Bu. Nah, ini sebenarnya hanya salah satu contoh membuat anak belajar bagaimana dia komunikasi. Yang kedua, praktikum tetap bisa jalan, tapi ya nggak semua bisa praktikum, Bu. Contohnya alatnya yang susah gitu. Ini kita bisa di sini Bapak Ibu saya kira. Nah, ini yang mungkin yang mahasiswa. Bagaimana Bu kalau SD, ini anak saya SD juga dikerjain juga Pak. Bagaimana praktikum, contohnya adalah praktek wudhu Pak. Nah, ini yang gampang-gampang saja, anak saya suruh buat video. Itu lebih suka dia buat video seperti itu daripada dia suruh ngerjakan nulis gitu loh. Karena di video dia benar-benar bisa berekspresi. Ada juga seperti itu. Jadi ada yang memang kita harus berpikir bagaimana caranya supaya ini bisa jalan, praktikum bisa jalan, tapi ya nggak bisa semua Bapak Ibu. Kemudian sekalian saya menjawab Pak Zen. Ada beberapa tadi pertanyaan adalah bagaimana ceritanya di depan tadi, karena saya tadi bagian depan adalah mengenai kuota Bapak Ibu. Bisa saya screen sedikit. Saya bukan promosi ini nggih Bapak Ibu nggih. Bukan promosi promosi ini paketan bukan. Cuma sekarang dengan adanya pandemi itu banyak sekali yang platform-platform itu yang mau bekerja sama Bapak Ibu. Sehingga gratis tadi yang ditanyakan kuotanya bagaimana. Kalau Edmudo yang saya pakai ini hampir mirip dengan Facebook Bapak Ibu. Sehingga sangat ringan sebenarnya. Sama sampai begini, ini yang saya baca di salah satu di internet dari operator Tri, ini bukan promosi Tri Bapak Ibu ya. Saya memberikan bahwa pandemi itu adalah ternyata sekarang di feedback banyak oleh operator-operator ternyata bisa untuk membuat gratis, sehingga seperti ini adalah Indonesia berikan akses gratis ke layanan e-learning Edmudo. Ini operator yang desainnya dengan kerjasama Edmudo dan Tri Indonesia diharapkan dapat menghadirkan solusi pembelajaran jarak jauh. Ini biasanya bagi yang minim kuota Bapak Ibu, yang kalau sudah nggak kuota, nggak berbasis kuota, pilih yang bagus saja gitu. Sehingga menurut Susan ini adalah salah satu CEO-nya Edmudo menyediakan perangkat, karena di Edmudo juga ada galeri Bapak Ibu. Jadi galeri itu adalah isinya bisa kita isi apapun. Jadi siswa bisa download materi apapun di situ kalau dia tidak bisa secara online, terutama bagi SMP kadang downloadnya A dapatnya B gitu ya. Itu kalau di Edmudo ada galeri, sebenarnya sama di Moodle ada, di Google Classroom ada, cuma salah satu adalah gitu. Sehingga kalau ditanya kuotanya bagaimana lah, inilah karena di dalam masa pandemi
Sehingga kemarin itu saya lihat di salah satu pengumumannya bahwa dalam sepekan terakhir penggunaan 4 layanan e-learning terkemuka menjadi naik secara signifikan gitu, terutama adalah penggunaan Edmodo itu sampai 841%. Kuiper ini, lah ini salah satu contoh bahwa ternyata sekarang itu platform-platform tertentu ini mulai mengerti, sama dengan Zoom. Zoom itu untuk education juga ada yang gratisan memang kalau bagi yang kena pandemi. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan Zoom, tidak harus bayar karena kalau di itu memang ada untuk for education, itu memang untuk gratis sehingga supaya tidak bayar, tapi juga khusus untuk yang kena pandemi gitu. Tapi kita juga kena pandemi Bapak Ibu. Kemudian tadi ada lagi gurunya kalau dalam satu kelas itu boleh nggak lebih dari satu, ya boleh saja Bapak Ibu, karena nanti di situ bisa dimasukkan sehingga benar-benar bisa ngasih tugas juga, bisa ngasih feedback juga gitu. Jadi siswa nggak merasa sendiri. Sama dengan videonya tadi seperti Pak Muzil, kita buat video, saya pasti gitu. Kalau misalkan pada hari itu tidak bisa, video kita upload di situ seolah-olah anak-anak sudah ketemu sama kita gitu. Nah, itu yang penting sekali. Nah, memang kreativitas di sini penting. Sekarang yang diuji tidak hanya siswanya, tapi juga dosennya dan gurunya. Nah, ini ceritanya. Dosen dan gurunya harus kreatif gitu loh. Bagaimana membuat siswa atau mahasiswa tidak bingung, tidak bosan, Pak. Jadi kalau bingung tadi saya bersyukur, Pak. Berarti ada sesuatu yang masuk di dalam kognitif kita sehingga itu bingung, Pak. Wah, jangan sampai kalau dikasih angket tidak tahu Ibu, wah ini yang repot. Jadi mungkin itu sekilas, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang beberapa pertanyaan. Tapi ini hanya saya bilang ada salah satu salah satu solusi saja. Mau dipakai seperti apapun banyak sekali. Menurut Bapak Ibu mana yang lebih efektif dan efisien supaya siswa tidak bosan. Nah itu saja, supaya siswa tidak bosan dan ilmunya masuk, kognitifnya meningkat katanya Pak Muzil. Wah ini penting sekali kognitifnya meningkat. Jangan sampai bukan kognitifnya Pak, kadang online itu. Motivasi saja Pak. Kognitifnya ikut jatuh juga. Wah ini tadi, inilah memang tantangan kita sebagai seorang pengajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat lengkap sekali dari Pak Munzil dan Sri Wahyuni terkait dengan bagaimana menyiapkan praktikum pada masa pandemi ini, sehingga mahasiswa atau siswa kita diharapkan mampu melakukan praktikum secara sederhana namun tetap mengena pada konsepnya. Nah, itu pun pernah kami lakukan juga praktikum, salah satunya di bidang klimatologi, mata kuliah klimatologi, yang di situ kami mencoba untuk bagaimana membuat simulasi terjadinya awan. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester 6 kemarin menempuh itu, dan alhamdulillah bisa terlaksana dan bisa kami buat sebagai draft suatu paper untuk publication kita. Nah, jadi tidak terlalu ada hambatan tampaknya di era pandemi ini, tergantung pada sejauh mana kreativitas kita dalam memaksimalkan media online, baik itu pembelajaran ataupun assessment yang akan kita lakukan. Untuk sesi 2 kami buka 2 penanya lagi. Ini sudah ada yang raise hand di bagian partisipan. Untuk Dr. Susi Sri Wulandari, mohon di unmute. Silakan Ibu Dr. Susi Sri Wulandari bisa menyampaikan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari, Bapak. Saya guru SMP. Mohon mikrofonnya, volumenya dinaikkan Ibu. Sudah paling besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ya. Ya Bu, agak kedengeran Bu. Jangan dipencet. Ada lagi ke seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Susi Sri Wulandari dari SMP Negeri 10 Jember. Saya pengajar IPA Pak di SMP. Ya. Begini,
Kalau untuk online gitu ya, pembelajaran online kami sudah melakukan per semester kemarin, Pak. Ya, betul. Ya, karena kami mulai kena pandemi kan bulan April itu, Pak. Ya, jadi kami sudah sambil merangkak kami menggunakan Google Classroom. Untuk yang tahun pembelajaran, kalau yang kemarin kami masih belum begitu risau, Bapak, karena sudah hanya tinggal masuk ke dalam penilaian akhir tahun. Nah, untuk yang tahun pelajaran baru, kami kan kedatangan siswa baru, Bapak. Iya. Nah, kelas 7 ini mereka dari SD, Bapak. Nah, Iya, dari betul. SD mereka belum pernah bertatap muka dengan kami, tahu-tahu harus online gitu, Pak ya. Untuk buat akun saja cukup merepotkan orang tuanya. Ya, Nah, betul. kalau orang tuanya respon itu masih lumayan gitu, Bapak. Nah, tapi seiring itu bisa berjalan. Nah, kalau untuk materi, Bapak, untuk materi itu kami guru-guru IPA di SMP 10 itu menyiasatinya begini. Contoh saja untuk kelas 7, materi awal itu kan pengukuran. Ya. Jadi yang saya sharekan, video pembelajaran yang saya contohkan pada anak-anak hanya mengukur menggunakan alat tak baku, Bapak. Ya, berupa jengkal saja. Kemudian nanti katakanlah yang diukur adalah panjang meja makan mereka. Kalau ada, kalau tidak ada ya panjang meja yang ada di rumah. Kemudian dibandingkan dengan alat ukur yang standar. Standar itu pakai penggaris mereka yang 30 cm itu saja. Jadi yang jadi masalah sebetulnya mereka bisa mengirimkan jawabannya, kami pakai Google Form itu. Hanya masalahnya untuk penilaian, Pak. Jadi kami sepakat untuk kelas 7 pada tataran awal penilaian pengetahuannya ya sudahlah, kalau dia kirim itu kami memakai asas bahwa itu kedisiplinan lah, Pak, asas kepatuhan. Ketika mereka bisa mengirimkan tugas ya berarti salah satu penilaian sikap itu sudah terpenuhi, bahwa mereka ada respon, mereka sudah berusaha. Sehingga kalau untuk pengetahuan kami masih gimana gitu, Pak ya, kalau untuk mencapai seperti yang dituntut oleh kurikulum gitu ya, seperti itu. Tapi kan untungnya bahwa Pak Menteri tidak mengunderline harus mencapai kurikulum gitu, Pak ya. Mungkin itu saja, Pak. Jadi terima kasih untuk materinya hari ini dari Bu Yuni dan Pak Munsil, luar biasa. Semoga nanti materinya bisa di-share, Pak, untuk kami yang ada di sekolah. Siap. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, Bu. Sehat selalu juga untuk Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sudah hampir selesai, jadi kami menginginkan closing remark atau closing statement dari Bapak Dr. Munzil Arif tentang bagaimana mensiasati pembelajaran di tengah pandemi ini agar tetap efektif dan efisien. Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih Mas. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ini. Closing statement saya sederhana Bapak Ibu ya. Mari kita bantu anak-anak kita untuk bisa belajar. Belajar tidaknya anak-anak itu sangat tergantung kita. Sumber belajar banyak di mana-mana Bapak Ibu. Berserakan di mana-mana. Tetapi itu tidak ada artinya kalau kita tidak mengemas. Disinilah dituntut guru, kreativitas guru, mengemas sumber belajar menjadi bahan yang membuat anak belajar. Nah ini Bapak Ibu ya, itu yang Bu Juni kata-kata tadi bagus banget tuh, yang tertantang bukan hanya siswa, guru pun tertantang, akan muncul kreativitas guru. Nah silakan Bapak Ibu guru mengambil semua sumber belajar yang ada, kita kemas dengan platform yang ada, yang memungkinkan bisa dipakai anak-anak untuk belajar. Saya yakin Bapak Ibu akan terjadi perubahan besar-besaran dalam kita ini, baik dalam kita sebagai dosen maupun guru dan siswa. Kenapa? Karena terjadi proses belajar yang lebih ekstrim lagi ya.
Oke, terima kasih. Itu Mas closing statement saya. Ya, makasih. Saya tambahin juga, jadi saya di closing klik mark. Jadi intinya sama dengan Pak Muzil, Bapak Ibu, bahwa semangat belajar sekarang tidak hanya bagi siswa, tapi juga kami guru-guru dan dosen-dosen. Bagaimana membuat semangat untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik bagi siswa, tidak membuat bosan siswa, dan tidak membuat bingung siswa. Sehingga closing saya adalah, saya sekali lagi mengucapkan mari kita sama-sama termotivasi untuk bagaimana membuat pembelajaran semenarik mungkin. Oleh karena itu ini yang mau saya tulis nanti Pak Muzil, bahwa bagaimana sekarang bukan motivasi belajar siswa Pak, motivasi mengajar guru. Nah ini Pak, karena terus terang sekarang adalah yang peran paling penting adalah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan tidak kalah penting adalah orang tua Bapak Ibu. Karena sekarang adalah pembelajaran yang harus sama-sama termotivasi, semua ranah harus termotivasi. Karena memang kita dalam masa pandemi, nggak mungkin kondisi sakit kita paksakan, kan tidak mungkin Bapak Ibu. Sehingga pesan saya adalah mari sama-sama kita semangat termotivasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Kami sangat welcome sekali jika ada mau yang berkolaborasi. Monggo Bapak Ibu, kami dari FKIP Universitas Jember, terutama dari Prodi Pendidikan IPA, sangat welcome sekali bagi Bapak Ibu guru yang mau berkolaborasi dalam mengembangkan sebuah pembelajaran online. Gitu. Monggo sekali, kami sangat welcome sekali. Dengan Pak Muzil juga saya harus ini mau berkolaborasi dengan Universitas Negeri Malang ini. Jadi mari kita sama-sama membuka mindset kita untuk termotivasi dalam membuat pembelajaran yang lebih menarik, kritis, kreatif, sehingga pesan Pak Menteri bahwa pembelajaran harus caring, jadi intinya harus menyenangkan. Nah, itu muncul di dalam benak saya bahwa pembelajaran memang harus menyenangkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebelum saya serahkan moderator. Terima kasih pada semua penanya. Jadi yang tidak bisa saya sebutkan nanti, kalau memang tidak bisa terjawab nanti akan kami balas melalui chat atau kita selesaikan secara adat sudah Bapak Ibu G. Jadi kami sangat welcome sekali karena kita hanya di sini adalah sistem sharing. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama penyampaian ada yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta webinar hari ini, mohon segera mengisi daftar hadir yang telah kami kirimkan via chat lewat Google Form, karena nantinya akan dikirimkan sertifikat dan materi ke Bapak Ibu sekalian, ke email masing-masing Bapak Ibu sekalian. Untuk dokumentasi, mohon Ibu Bapak sekalian meng-unmute mikrofon dan videonya. Kami akan bersilaturahmi via online. Dan Ayo ngomong. Ini bisa lancar. Ini. Halo, tes. Kami tutup. Kami kembalikan ke acara. Silakan. Direct moto. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Semoga dengan webinar ini kita semua dapat memanfaatkan media online untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Baik untuk guru, dosen, dan juga teman-teman mahasiswa calon-calon guru nantinya.
saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf kepada seluruh peserta apabila terdapat banyak sekali kesalahan maupun kekurangan, dan juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas peserta semuanya yang telah menghadiri dan mengikuti webinar ini hingga selesai. Demikian, saya Said Wildan mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Peno, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Nah ini pohon sambil mic-nya di bawah, sambil mengucapkan terima kasih. Ini sambil menyalam bisa dikelihatkan semuanya Bapak Ibu. Nah, terima kasih Pak Muzil atas materinya. Pak Wahyu, ini Pak Wadek, Pak. Wadek Bapak ini. Pak Wahyu dari Salatiga. Ya. Pak Alwi, Pak Sahrir, terima kasih. Ini kelihatannya kalau nggak mendekat, enggak ini deh Pak Giono Palembang ya. Pak Giono Palembang. Harus semakin mendekat. Ya, Pak Muzil, terima kasih. Bu Rumi Yati, matur nuwun, Ibu Supriyatin atas waktunya, Bu Kartini, matur nuwun, Pak Sunarto, Pak Sigit, Bu Titin, makasih. Pak Sahrir, makasih Pak Sahrir, Kalimantan. Ini ada Bu Pram, Bu Pram langsung hilang ini Bu Pram. Ada Bu Veno loh Pak. Gitu iya, Pak Yed. Halo Pak Yed, makasih Bu Veno, Pak Joko. Ada Bu Susi ini loh, lah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Senior saya Pak Parno, Malang, makasih Pak Parno. Sehingga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, ini ada Bu Retno, kemudian ada sami-sami. Assalamualaikum. Terima kasih. Masih setia tetap. Terima kasih semua. Halo Pak Beno, Bu Sri, Bu Yuni ya, mantap. Ini semoga bisa ketemu lagi Pak. Kita ada webinar lagi ya Pak. Amin. Mantap saja di grup Bu. Halo Bu Siska dari Manado. Halo. Mantap Bu Yuni, Pak Peno. Halo Bu Siska. Pak Parot tambah gondrong ya. Patut dicontoh nih, patut dicontoh. Bu Siska di Manado, halo. Iya, halo juga. Jauh ya? Jauh lah di Palembang saya. Iya. Foto bersama dulu ini, reuni nih. Wah ini sih. Iya, Pak Peno 2012 soalnya. Pak Munsil, salam Pak untuk Prof. Arif. Oh iya Pak. Halo Pak Giana. Oke ya. Pak Giana dari Palembang. Ya. Dan kesempatannya, semoga bisa bergabung di webinar yang kami adakan kembali ya Bapak Ibu. Amin. Nanti Agustus, turun tolong. Kami ada dua lagi ya Pak Peno ya. Ada webinar tentang penilaian secara online, kemudian ada juga webinar tentang desain media pembelajaran. Iya. Nah, nanti ditunggu saja infonya. Terima kasih sekali. Mari kita belajar bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah siap ikut. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih.